Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, saya sekali lagi ingin mengaturkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada senior-senior kita, para purnawirawan TNI yang sudah sejak awal sangat concern dengan masalah bangsa ini. Dan kami juga sangat mendukung 8 poin yang sudah disampaikan pada tanggal 17 April yang lalu di Jakarta Utara. Kebetulan saya juga hadir di sana, terutama juga adalah poin ke-8 ya, bahwa kita harus memaksudkan yang namanya FUFAFA atau Wapres itu poin yang sangat penting. Yang kedua, hari ini kami juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan atau GAUBUKA di Bandung ini, dan semoga kota Bandung ini itu akan menjadi pionir bagi daerah-daerah yang lain. Ya. Hebat. Kenapa? Karena Bandung selalu menjadi pionir. Ya. Dulu ketika belum ada teknologi yang sampai menembus mancanegara, di Bandung inilah siaran pertama dari Malabar itu dipancarluaskan ribuan kilometer sampai ke Belanda. Ibu yang berusia 81 tahun pasti menjadi saksi ini, dan salah satu yang kemudian menjadi saksinya adalah waktu itu ada seorang namanya Gusti Nurul. Gusti Nurul itu adalah penari dari Mangkunegaran. Beliau itu menari di negara Belanda dengan iringan gamelan dari Keraton Mangkunegaran Surakarta. Kenapa bisa sampai ke kenapa siaran dari Mangkunegaran itu disounding sampai ke, kalau sekarang istilahnya di streaming, Mas Rizwan. Itu melalui Malabar, melalui Bandung. Itulah yang kita bangkitkan lagi dari Bandung, kawah candra dimukanya teknologi. Dan saya berterima kasih sekaligus untuk teman-teman dari Bandung ya, para peneliti sudah mulai muncul beberapa nama ya dari ITB, nanti juga insya Allah dari Unpad, Unpas dan kampus-kampus yang lain untuk ayo bangkit bersama. Kalau Bandung ada halo Bandung, insya Allah nanti teman tadi dari Surabaya ya Pak Roni, nah itu akan juga barusan datang dari Surabaya itu ya, untuk kemudian membakar semangat, karena kepahlawanan itu tumbuh dari Surabaya. Bagaimana mobil dan Brigjen Malabi itu kemudian kita serang ketika ada peristiwa 10 November di Surabaya. Itulah cikal bakal dari TNI, cikal bakal dari bapak-bapak yang ada di samping kita ini, Pak Purnomo, Pak Narko, dan juga seluruh bapak-bapak dari pernawiran yang ada, luar biasa. Dan hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa saya ulangi supaya tadi clear ya, itu insya Allah hasil dari penelitian atau keputusan dari Barreskrim itu kita tolak dengan ilmiah, dan itu telak sekali tolaknya. Karena mereka mengatakan ijazah Joko Widodo itu identik dengan kebohongan. Tidak ada 3 pembanding ijazah itu ditampilkan, nggak ada. Jadi kita nggak pernah ngerti. Mungkin identik dengan yang sama-sama palsu, karena tidak pernah. Dan terbukti apa? Saya memang sengaja mencari sampel yang sudah dikenal itu pendukungnya Jokowi. Seseorang namanya Fronojiwo. Fronojiwo itu adalah yang mengaku sahabat Jokowi, tapi dia juga menjadi komisaris di PTPN. Jadi dia pejabat publik. Sah kita buka, karena pejabat publik itu harus bisa dibuka. Yang kedua adalah Insinyur almarhum Insinyur Hari Mulyono. Itu ditujukan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, ijazahnya saya bandingkan juga. Satu lagi adalah Ibu Sri Murtiningrum. Itu temannya, karena dia bukan pejabat publik, tapi saya nggak tahu apakah dia pejabat publik atau enggak. Maka wajahnya kita tutup, tapi ijazah kita buka. Ketiga itu ijazah nomor 1115, 1116, 1117 tidak identik dengan ijazah Jokowi nomor 1120. Detailnya nanti malam saya ulangi lagi secara detail di iNews, di Rakyat Bersuara. Saya bersama Dr. Tifa, insya Allah bersama dengan Mas Ahmad Kosinuddin, mana Pak Ahmad?
Nah itu tadi ada, ya. Itu kita akan tampil bersama, ya gitu. Dan previewnya sudah ada di sahabat saya di kanal Sentana. Itu sudah kita paparkan di sana. Tapi nanti malam saya tunjukkan. Dan saya mohon izin, saya pakai pembukaannya sederhana. Saya tunjukkan dengan pagelaran wayang. Wayang itu identik kayak apa? Jadi saya nanti akan bawa 2 wayang yang identik dan wayang yang tidak identik. Jadi biar masyarakat ngerti, gampang ya. Oh itu identik, oh itu tidak. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa jangan mau dibohongi lagi. Kami dan masyarakat Indonesia itu mau dibohongi lagi. Sampai kapanpun, insya Allah Bapak, insya Allah, tapi ini insya Allah yang kurang bagus. Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya. Tidak ada. Dia selalu menjanjikan nanti di pengadilan. Pengadilan yang mana? Pengadilannya sudah ditutup sama dia. Iya, jadi pengadilannya itu Solo itu tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Yang punya kewajiban menunjukkan ijazah adalah ketika dilaporkan TPUA di Barreskrim. Dengan jahatnya, dengan liciknya, yang di Barreskrim ditutup prosesnya. Padahal tidak berhak yang menutup itu. Dan justru hanya kalimat identik di Barreskrim itu langsung tadinya mau digunakan di Polda Metro Jaya untuk mengkriminalisasi kami ini. Saya, Pak Rizal Fadila, Dr. Tifa, Dr. Esmond, Bu Kurnia, Pak Egy Sujana dan lain sebagainya. Mungkin Pak Mike juga dan ya itu. Jadi jahat banget. Itu langsung mau dikriminalisasi. Maka izin Pak Rizal, saya bocoran dikit. Kami juga sudah berpikir dan sedang kami pikirkan untuk meneruskan. Kami akan cabut BAP-nya. Iya, BAP kalau Pak Rizal membersamai kami dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia BAK, berita acara kalian, itu tidak bisa jalan kasusnya. Dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat F. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu semua, terima kasih kepada Purnawirawan TNI, terima kasih kepada gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan di Kota Bandung. Kita tunggu gerakan dari kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Merdeka! Allahu Akbar! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Yang pertama tentu saja adalah bahwa apabila para ahli dan teman-teman kita, saudara-saudara kita, Dr. Ismond, Dr. Roy, Dr. Tifa masih kuat, masih yakin, masih terus memperjuangkan. Saya kira kita yang punya profesi lain, termasuk di bidang hukum, akan mempersamai dan akan terus berjuang sampai suksesnya perjuangan itu. Yang kedua, bahwa TPUA yang dalam keputusan Barreskrim yang dibacakan dan disampaikan oleh Dirtipidum menghentikan penyelidikan dan menyatakan bahwa tidak dipenuhinya unsur-unsur pidana, bukan tindak pidana, itu meyakini dan menyatakan sebagai satu penyesatan hukum. Bahwa itu tidak benar. Bahkan seorang mantan wakil Wakapolri, Pak Bugro Seno, sudah menyatakan bahwa tidak ada hak hukum untuk menghentikan penyelidikan karena itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya kira ini poin penting yang perlu dikaji lebih dalam sehingga keputusan dari Dirtipidum itu adalah keputusan yang sesat. Oleh karena itu TPUA telah menyampaikan surat ke dua bagian dari Mabes Polri, yaitu satu Karo Wasidik Mabes Polri tentang keberatan dan usulan adanya gelar perkara ulang yang disebut dalam Perkapolri 6 tahun 2019 itu dengan gelar
perkara khusus. Itu usulannya. Dan yang kedua kepada Inspektorat Pengawasan dan Umum Irwasum Mabes Polri, karena sebagai pengawas harus mengawasi kerja daripada aparat khususnya di tingkat Mabes Polri ini. Dan lebih jauh lagi sebenarnya tuntutan kita bukan hanya sekedar melakukan gelar perkara khusus atau pengulangan dari gelar perkara, akan tetapi menuntut juga bahwa Dirtipidum dan para pejabat lain yang terlibat di dalamnya itu telah melakukan perbuatan kriminal, telah melakukan perbuatan pidana yang klasifikasinya adalah obstruction of justice. Jadi bukan hanya sekedar kita mengoreksi dari penyesatan informasi atau keputusan, termasuk uji forensik yang tidak sesuai dengan syarat standarnya, tapi juga menuntut lebih jauh lagi bahwa Dirtipidum dan siapapun yang terlibat di dalamnya dalam proses itu telah melakukan perbuatan pidana yang namanya obstruction of justice. Saya kira ini juga tuntutan berikutnya, karena walaupun bagaimana namanya kepolisian itu bukan jaminan akan kebenaran. Bahkan banyak fakta dan data pengalaman justru penyesatan hukum juga terjadi oleh penegak hukum. Jadi penegak hukum menjadi penenggak hukum, sehingga menjadi berlebihan dalam menempatkan hukum yang seharusnya. Oleh karena itu tuntutan kita adalah seperti itu. Selanjutnya terakhir, apa yang dilakukan oleh TPUA, dilakukan oleh para ahli, dilakukan oleh para kuasa hukum yang dipimpin oleh Pak Ahmad Khosinuddin ini dan yang lain-lain, itu adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok. Oleh karenanya tentu tidak mudah untuk mematahkan perjuangan aspirasi itu. Dan dengan dukungan para berbagai elemen publik, elemen masyarakat, termasuk para kiai, para ulama, para aktivis mama di Jawa Barat ini langsung dikomandani oleh Kiai Haji Atian Ali Dai. Insya Allah kita akan berjuang bersama untuk sampai membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo bukan ijazah asli. Yang diawali skripsi Joko Widodo bukan skripsi asli. Kesananya itu adalah presiden palsu. Dan sebagai presiden palsu, rakyat Indonesia telah dibodohi oleh perilaku seorang presiden yang dikategorikan palsu. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.